ya ingatan kalian terhadap apa itu akuntansi. Oke, kira-kira siapa yang masih ingat apa itu akuntansi? Akuntansi adalah seni mencatat, menganalisis, atau meringkas suatu masalah ekonomi. Oke, siapa lagi yang ingin menanggapi? Ya. Jadi ilmu pengertian dari akuntansi yaitu adalah menganalisis data untuk menghasilkan dan melaporkan informasi yang relevan. Akuntansi adalah ilmu atau seni di mana dia mencatat, mengidentifikasi, mengelompokkan, menganalisis dan atau sebagainya apalah namanya itu terhadap transaksi ekonomi pada suatu perusahaan untuk menghasilkan laporan pada perusahaan tersebut yang nantinya digunakan oleh stakeholder atau orang-orang yang berkepentingan atau masyarakat luas sebagai pengguna dari laporan keuangan. Selanjutnya kita harus paham bahwa di dalam akuntansi itu kita harus sadar dan paham betul tentang penggolongan akun di dalam akuntansi. Nah, kira-kira di antara kalian ini siapa yang masih ingat model-model atau penggolongan akun di dalam akuntansi? Siapa kira-kira? Oke, Laudiansyah. Penggolongan dalam akun akuntansi ada terdapat 5, yaitu aktiva atau aset atau harta. Ya, selanjutnya. Yang kedua itu liabilitas atau liability atau kewajiban atau hutang. Ya, selanjutnya. Yang ketiga itu ekuitas atau pendapatan. Ekuitas artinya modal. Ya, yang keempat. Yang keempat adalah expense atau pendapatan. Ya, yang kelima. Yang kelima adalah income atau modal atau beban. Oke, sip. Yang ketiga ekuitas atau modal. Yang keempat adalah revenue atau pendapatan. Yang kelima adalah expense atau beban. Yang pastinya ini bukan beban hidup ya. Jadi inilah penggolongan akun dasar di dalam akuntansi. Penggolongan akunnya itu ada 5, yaitu aktiva, liabilitas, ekuitas, pendapatan, dan semakin rumit, semakin kompleks, dan semakin banyaknya akun-akun di dalam akuntansi perusahaan, maka kita dapat menandakan kepala akunnya berada di mana. Jika dia misalnya bernomor 101, kira-kira siapa lagi yang bisa menjelaskan atau mengetahui tentang aturan debit dan kredit? Siapa namanya? Husnawanda. Silakan. Jadi aturan debit dan kredit itu jika aset bertambah maka dicatat di debit, jika berkurang maka dicatat di kredit. Sedangkan hutang jika bertambah dia dicatat di kredit dan jika berkurang dia dicatat di debit. Ya. Nah, untuk selanjutnya kita harus mengetahui aturan debit dan kredit di dalam akuntansi. Ya, aturan debit dan kredit ini juga menjadi dasar kita harus paham akuntansi itu di mana. Ya, posisi debit dan kredit sangat menentukan di dalam akuntansi. Debit kredit itu ibaratnya adalah surga dan neraka, ya, ataupun laki-laki perempuan. Yang pastinya Tuhan Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan kita manusia berpasang-pasangan. Ya, kalau bukan laki-laki perempuan, kalau bukan surga neraka, kalau bukan baik sama. Di dalam akuntansi juga ada seperti itu. Jika dia tidak berada di debit, pasti dia berada di kredit. Oke, kira-kira di antara kalian apa yang masih ingat nih aturan debit dan kredit? Atau siapa yang masih bisa menjelaskan aturan debit dan kredit? Siapa namanya lupa Pak? Usman, silakan Usman. Debit dan kredit sudah terdapat dalam akuntansi. Debit digunakan untuk mencatat peningkatan aset dan pengurangan kewajiban atau ekuitas. Sedangkan kredit digunakan untuk mencatat peningkatan kewajiban atau ekuitas dan pengurangan aset. Kalau kita meningkatkan aset, maka kita akan debitnya, dan kalau kita meningkatkan kewajiban atau ekuitas, kita akan kreditnya. Ya. Oke, jika dia bertambah, maka dia berada di debit. Ya, ini juga liabilitas.
dan ekuitas apabila bertambah dia berada di kredit. Pak, yang ini atau ditanyakan? Tidak ada. Kalau tidak ada, kita ke pembahasan selanjutnya, yaitu laporan keuangan. Oke, hasil akhir dari akuntansi itu sendiri yaitu penerbitan laporan keuangan. Nah, kira-kira nih kalian masih ingat nggak bentuk-bentuk atau jenis-jenis laporan keuangan yang dihasilkan dari proses akuntansi itu sendiri? Karena memang hasil akhir dari akuntansi adalah menghasilkan laporan keuangan yang digunakan oleh pengguna laporan keuangan tersebut, baik itu kreditur, debitur, masyarakat, pemerintah dan sebagainya. Kira-kira nih bentuk laporan apa aja atau jenis-jenis laporan pada akuntansi itu apa aja? Apa aja? Siapa yang masih ingat? Siapa namanya? Dela. Dela apa aja Dela kira-kira? Dan statutory terdapat 5 jenis, yaitu neraca, laporan laba rugi, perubahan modal, dan catatan atas laporan keuangan. Oke, ada lagi yang lain kira-kira? Siapa namanya? Natasha, Pak. Natasha. Natasha apa Natasha? Di sini ada 5 laporan, jenis-jenis laporan, yaitu neraca, laporan neraca, apa lagi? laporan laba rugi, laporan keuangan, Ya, itu ada laporan keuangan, laporan neraca, laporan laba rugi, laporan arus kas, laporan arus kas. dan Oke ya, berarti ada 5 ya. 5 laporan keuangan yang dihasilkan pengantar akuntansi, aturan kredit, penggolongan akuntansi, hingga akhirnya di dalam akuntansi itu menghasilkan laporan keuangan yang digunakan oleh pengguna dari laporan keuangan tersebut. Oke, kira-kira siapa yang ingin bertanya? Silakan. Oke, Alimin. Silakan Alimin. Perbedaan hutang sama piutang itu apa? Perbedaan Hutang sama piutang. utang dan piutang. Ya. Perbedaan utang dan piutang orang lain itu dicatat dalam piutang. Maka piutang ini termasuk di dalam aset atau aktiva. Jadi harta kita yang berada pada pihak lainnya itu dikatakan dengan piutang. Sedangkan utang atau ada yang buat hutang, ya sama ya, hutang atau utang itu adalah kewajiban kita kepada pihak lainnya. Kewajiban kita pada pihak lainnya itu adalah hutang. Ya, bisa dimengerti? Jika hutang adalah kewajiban kita, jika piutang adalah harta kita yang masih berada pada orang lain. Oke, selanjutnya ada lagi pertanyaan? Siapa? Gak ada? Kak? Selanjutnya kita harus tahu juga ya, setelah penggolongan ini kita harus tahu tentang siklus dasar akuntansi atau dan juga persamaan akuntansi. Itu adalah hal dasar di dalam akuntansi. Kira-kira siapa kalian yang masih ingat nih persamaan akuntansi yang menjadi dasar di dalam akuntansi? Siapa kira-kira yang masih ingat tentang persamaan akuntansi? Naswa, silakan Naswa. persamaan akuntansi, siklus dasar persamaan akuntansi itu ada aktiva sama dengan pasifva atau aset sama dengan liabilitas ditambah ekuitas. Oke, Naswa, ada lagi yang ingin memberikan tanggapan kira-kira persamaan akuntansi apa itu? Ya, Madania, silakan. Aktiva artinya sama dengan pasifva, artinya luas kiri, pasifva sama dengan luas kanan. Atau aset harta sama dengan liabilitas kewajiban ditambah ekuitas atau modal. Oke, benar ya. Sekian pertemuan kita pada hari ini.
di rumah, karena emang materi hanya kita tatap muka hanya 3 jam. Kalian itu belajar mandiri selama 3 jam di rumah dan melakukan tugas-tugas yang terstruktur juga selama 3 jam di rumah, ya, biar menambah pengetahuan dan wawasan kalian. Baik, semua segala kebenaran itu datangnya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jika ada kesalahan dan kekeliruan itu kembali dari Bapak mohon ampun kepada Allah dan Bapak mohon maaf kepada kalian semua. Sekian pertemuan pada hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi akuntansi itu adalah seni ataupun ilmu di mana dia mulai dari mengelompokkan. Sekian pertemuan kita pada hari ini. Ulangi.